Desu Gigi. Apa itu namanya Desu Gigi ya? Oke, Mas Wahyu. Kapan nih main ke kantor lagi nih? Oke, sebelum kita mulai, buat teman-teman boleh sharing-sharing, tanya-tanya, silahkan. Mungkin ada posisi ya yang sudah melakukan transaksi tapi masih menggantung alias floating. Mudah-mudahan floatingnya ini floating plus. Semangat. Oke, ini Mbak Elizabeth yang mana ya? Saya itu suka tanpa indikator ya. Oke, buat teman-teman yang baru datang, yang baru gabung, selamat malam. Mudah-mudahan malam ini semuanya sehat-sehat. Semuanya diberi profit yang maksimal. Oke, jadi sebelum kita mulai, boleh teman-teman tak tanya, ya. Jangan malu untuk bertanya, ya, karena ini adalah kita sama-sama belajar, sharing bareng-bareng, bukan berarti saya lebih pinter dari teman-teman, bukan ya. Tapi mungkin ada kelebihan dari teman-teman, nanti kita bisa share buat teman-teman yang lainnya juga. Kalau boleh tahu, mayoritas di sini buat teman-teman itu tradingnya di apa ya? Di komoditi atau di mata uang atau currency? Ya. Boleh chat ya. Komoditi itu yang sering banyak peminatnya XAUUSD atau emas. Komoditi Pak, oke Mas Dede. Gimana Mas Dede kemarin kayak posisinya? Sudah clear atau belum? XAU, oke, ini mayoritas banyak yang emas ya. Apa ini alasannya? Pergerakannya kencang. Hati-hati ya buat teman-teman semuanya ya. Jadi kalau kita trading, ya kita harus memahami karakteristik dari apa yang kita tradingkan. Currency ataupun komoditi, terutama emas ya kan gitu. Kalau kita sudah memahami, saya kira apapun lebih nyaman. Tapi kalau kita nggak memahami, hanya terfokus pada, perlu dikatakan analisa dari teman atau gimana, saya sarankan hati-hati ya. Karena kalau kita transaksi trading, perbedaan antara currency dengan komoditi itu jauh ya, artinya jauh dari fluktuatifnya, artinya perbedaan fluktuatifnya itu. Kalau saya nyebutnya range, rata-rata pergerakan. Dan untuk komoditi, saran saya buat teman-teman hati-hati ya, kondisi saat ini boleh dikatakan kondisi belum normal ya. Banyak faktor yang mempengaruhi pergerakan emas. Di satu sisi, kadang kenapa data negatif tapi harga bergerak naik, ya kan? Kenapa data negatif positif harga turun, harga negatif, berita negatif harganya justru naik, berita positif justru harga naik. Itu yang harus teman-teman siapkan, terutama psikologi mentalnya. Nah, karena komoditi terutama emas itu banyak faktor yang mempengaruhi, terutama sentimen market itu rentan sekali ya, tidak hanya terfokus kepada news data. Ini yang harus dipahami. Jadi kebanyakan XAU, oke ya. Saya mau lihat chat XAU dulu. Oke, kalau kita perhatikan untuk pergerakan XAU ya, secara teknikal ya. Jadi XAU kalau kita lihat dari trennya, secara teknikal adalah tren masih turun. Tapi
teman-teman juga tidak hanya terfokus kepada teknikal semata, tapi sentimen market apa saja yang masih ada, yang menyertai, yang masih hangat saat ini, ya, sehingga bisa mempengaruhi suatu pergerakan emas, ya. Ini awal tahun, ya. Awal tahun ada beberapa faktor yang masih mempengaruhi terhadap pergerakan emas, ya. Untuk sentimennya, pertama yaitu tentang kondisi perekonomian Amerika, ya. Ini sangat sensitif sekali untuk emas. Teman-teman harus rajin mengupdate beberapa berita, ya, data, terutama data Amerika saat ini. Apa sih yang hangat di Amerika saat ini? Ini juga mempengaruhi pergerakan dari emas. Untuk perekonomian di Amerika, ya, ini belum pulih betul. Ada dua faktor besar yang masih menghantui perekonomian Amerika, terutama yaitu satu, pemilihan presiden, ya, di mana pemilihan presiden masih udah usai, tetapi pelantikannya belum, sehingga investor atau pelaku pasar biasanya masih menunggu, ya. Terutama pelantikan kalau nggak salah itu akan dilakukan pada tanggal 20 Januari, biarpun secara virtual, ya. Nah, pasti investor, ya, pelaku pasar itu menunggu statement apa yang akan dikeluarkan oleh Joe Biden, ya. Nah, artinya statement itu selevel negara Amerika itu juga akan sangat mempengaruhi terhadap nilai mata uang dolar itu sendiri, sehingga pengaruhnya otomatis adalah ke gold juga, karena kita tahu hanya gold atau XAU yang berpasangan dengan USD. Satu, pelantikan presiden pada tanggal 20, statement apa yang dikeluarkan itu teman-teman juga harus mengantisipasi, ya, secara sentimen market. Yang kedua, masalah ini penanganan COVID-19, ya, pandemi ini, karena biarpun, ya, ini biarpun vaksin sudah ada, ya, tetapi untuk istilahnya untuk aplikasinya, penyebarannya, distribusinya itu tidak bisa serta-merta dalam hitungan waktu yang singkat akan teratasi semua, tidak juga, ya, butuh waktu, ya, butuh proses, dan penanganan ini akankah efisien atau tidak, ini juga akan mempengaruhi pergerakan dari gold sendiri. Karena apa? Pada prinsipnya investor ketika suatu kondisi belum kondusif, maka kebanyakan investor akan melarikan kepada yang safe haven, salah satunya adalah komoditi emas itu sendiri. Oke. Biarpun kalau saya perhatikan, ya, secara analisa 3 hari berturut-turut emas mengalami penurunan, ya. Emas mengalami penurunan. Kalau hal ini masih terpengaruh oleh, kalau saya, aksi taking profit yang dikeluarkan oleh pemain besar, ya. Ini yang harus kita antisipasi, sehingga potensi untuk kenaikan untuk XAU itu juga masih memungkinkan. Kedua, ini biasanya yang menjelang Imlek, tapi kemarin sudah beberapa distribusi kenapa mengalami kenaikannya cukup tinggi, karena China sendiri juga memborong komoditi emas juga, ya, sehingga terjadi suatu kenaikan yang cukup signifikan. Hanya saja pasti pelaku pasar melakukan suatu aksi taking profitnya, ya, sehingga emas mengalami penurunan yang cukup lumayan, ya, enggak lumayan lagi, boleh dikatakan ada sekitar untuk sampai hari ini 143 poin, itu luar biasa sekali. Dengan hitungan belum ada 1 minggu, ya, penurunan 145 poin, itu cukup besar sekali. Ya, ini artinya
Kalau kita masih punya posisi, hati-hati biarpun trennya turun, yang perlu kita antisipasi adalah aksi pembelian karena harga ini adalah harga masih rendah ya. Dalam pengertian biasa ketika hari berturut-turut harga mulai penurunan atau penguatan akan diikuti oleh fase korektif atau koreksi. Pakai sampo, pakai kondisioner. Harus diperhatikan buat teman-teman. Banyak suara yang masuk. Dari mana ini? Apa suara kipas? Suara apa ini, Mbak Elizabeth? Suara AC atau mute all? Banyak suara yang masuk, pakai sampo, pakai conditioner. Apa maksudnya ini? Pakai sampo, pakai conditioner. Udah. Tapi bukan saya, Pak. Oh, banyak sampo, banyak conditioner. Oke, kalau saat ini gimana? Nggak tahu, ada yang mandi mungkin di sebelah ini. Oke, saat ini. Oh, mungkin ada beberapa yang masuk ya, tadi belum di-mute. Steril, P. Steril. Oke, terima kasih. Ya. Jadi dua faktor tersebut atau tiga faktor. Yang satu adalah tadi nanti ada bulan biasanya Imlek itu untuk tahun ini jatuh pada tanggal 11 kalau nggak salah ya, 11 Februari Imlek. Ya. Jadi ada tiga faktor untuk fundamental sentimen market ya. Jadi ada pelantikan presiden, penanganan COVID yang belum selesai ya, karena COVID ini adalah virus yang aneh karena bisa bermutasi di satu sisi ya, yang utama belum beres, virusnya sudah mutasi pindah lagi. Nah, artinya orang juga akan boleh dikatakan jadi berpikir ini vaksinnya cocok enggak untuk yang mutasinya, kan gitu. Sehingga banyak yang nunggu. Pelaku pasar pasti untuk melakukan suatu transaksi dia masih berpikir-pikir juga. Oke, ada pertanyaan lagi yang teman-teman mungkin ada yang mau tanya, silakan. Selamat datang Mas Susu, namanya Susu. Siapa ini? Oke, kali ini saya bahas yang sering dipakai oleh Master Mufik ya, yaitu CCI, Commodity Channel Index. Sedikit banyak saya ingin mengulas, mudah-mudahan di antara teman-teman ini ada yang cocok, karena pada prinsipnya indikator itu semua baik, tinggal kecocokan dari masing-masing ya. Karena belum tentu si A cocok dengan indikator A, ya kan? Si B ternyata tidak cocok. Yang penting yang nyaman buat diri teman-teman masing-masing. Belajarlah semaksimal mungkin, sebanyak mungkin, dan filternya nanti ada pada diri kita sendiri. Karena sistem trading yang paling bagus adalah apa yang membuat diri kita nyaman. Oke, baik, saya mulai. CCI. Sebenarnya indikator ini adalah awalnya itu digunakan untuk komoditi ya dan saham. Tapi dalam perkembangannya ternyata banyak juga yang pakai untuk valuta asing atau forex itu sendiri. Yang penting kita bisa memahami bagaimana cara penggunaannya. Semua indikator bagus, tapi kalau kita nggak bisa memahami cara penggunaannya, ya nggak akan mencapai suatu hasil yang maksimal. Oke, CCI-nya saya masukkan, kita ambil di indikator biasa ya. Nah, untuk CCI ini masuk dalam indikator osilator karena dia akan menentukan hampir mirip dengan stokastik sendiri ya.
yaitu untuk mengukur suatu titik jenuh dari suatu pergerakan harga dan untuk mengetahui kekuatan suatu pergerakan tren harganya itu sendiri. Oke, saya plot. Jadi di oscillator, klik di commodity channel index. Untuk periode saya kira pakai yang default aja yang 14. Ini dasar perhitungannya adalah berdasarkan high low close, ya, rata-rata pergerakannya. Warna tergantung selera masing-masing. Saya ini warna bawaan, ada merah. Ya, kalau sudah. Untuk levelnya kita masukin di sini ada level 100, minus 100, dan ditambahin lagi 1 ya untuk level 0-nya. Karena kita untuk mengetahui kalau kita transaksi scalpingnya, jarak pendeknya, boleh kita menggunakan yang level 0-nya, pertengahannya. Saya kasih warna hijau aja untuk levelnya biar adem. Oke, saya masukkan ke, kebetulan sini banyak yang di XAU atau emas. Saya lihat di XAU atau emas. Ini adalah hasil dari CCI tersebut, ya. Jadi penampakannya seperti ini. Ini ada level 3, yaitu level plus 100, ya, level 0, dan level minus 100. Ya, dasarnya kita nggak usah, ini kan kalau kita bicara masalah dasarnya banyak ya, kita hitung-hitungannya, yang penting cara penggunaannya. Kalau mau lebih detailnya, kita teman-teman boleh nanti datang ke kantor, kita ulas lebih detailnya, tapi pada prinsipnya di sini kita bagaimana sih cara menggunakan CCI tersebut. Jadi kita udah tahu ya di sini. Kalau kita perhatikan di sini 3 garis ini, 1 garis yang atas adalah di level plus 100. Kalau pembacaannya di situ adalah boleh dikatakan overbought-nya. Kita coba garis seperti ini. Ya. Yang tengah adalah mediumnya, sedangkan yang bawah ini ada minus 100, yaitu oversold-nya. Yang merah ini adalah CCI-nya. Jadi ada 3 bagian buat teman-teman untuk memahami tentang CCI-nya, yaitu overbought, oversold, dan garis CCI-nya. Oke, saya ingin jelaskan pelan-pelan aja, nanti teman-teman boleh tanya ya. Jadi pada prinsipnya CCI ini batasannya sebagai patokan dasarnya apabila garis CCI ini menembus dari overbought atau level plus 100, itu artinya bahwa harga mengalami suatu penguatan. Lain ya, jadi harga kalau melebihi dari overbought, justru di sini harga mengalami cukup kuat untuk terjadinya suatu penguatan. Dan sebaliknya, apabila dia melewati minus 100, ya, itu mengalami pelemahan yang cukup kuat. Itu bahasa dasarnya yang dari yang menciptakan dari CCI sendiri, yaitu Donald Lambert ya. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat dari harga emas terakhir ini, kita perhatikan apabila CCI ini menembus overbought di bawah ini, ya, oke, ini, maka dia mengalami suatu pelemahan yang cukup kuat untuk kembali ke titik asalnya, yaitu ketika dia menyentuh dari level 100-nya. Artinya menyeimbangkannya di situ. Jadi apabila kita melakukan suatu transaksi ketika dia break di level minus 100, ya, maka titik maksimumnya untuk mencapai suatu harga, ya, keuntungan, yaitu ketika dia menyentuh lagi di level minus 100-nya. Ya. Dan sebaliknya. Ya, kalau kita perhatikan di sini,
terutama ini untuk 2 hari ini, ternyata ada suatu penurunan yang cukup signifikan. Karena apa? Ketika dia sudah tembus di level minus 100, ya, dan ketika dia balik lagi ke titik kisaran minus 100, ternyata dia tidak melakukan penembusan ke arah ke level nolnya lagi, justru mengalami penurunan. Nah, di titik inilah kita boleh dikata titik maksimal untuk liquid dari apa yang kita lakukan kalau kita melakukan transaksi sell-nya. Itu dasarnya dulu ya. Biarpun nanti dalam perkembangannya, ya, namanya oversold, overbought bisa juga digunakan ketika dia menembus kebalikannya. Tergantung nanti kita caranya bagaimana untuk menentukannya. Dari sini dulu ada pertanyaan enggak? Ya, boleh sambil ngopi ya, sambil nyantai. Yang penting sampai pada sasaran. Jangan sampai saya jelaskan, yang dijelaskan bingung ya, dan nggak berani untuk tanya atau mungkin malu ya. Kita belajar sama-sama. Jadi nanti ada beberapa ke depan kita beberapa indikator akan kita bahas, tapi pada prinsipnya mana yang membuat teman-teman nyaman, ya, untuk menambah ilmu buat teman-teman semua. Gak ada pertanyaan? Jadi kalau nggak ada pertanyaan, ada 2 kemungkinan ini. Di satu sisi ngerti, di satu sisi bingung. Ya kan? Tadi setting apa ya Mister? Settingannya sebenarnya adalah ini. Settingannya adalah yang pembawaan dari aslinya aja, yaitu 14. Artinya periode yang digunakan itu 14. Sebenarnya dasarnya semua indikator sama, kayak CCI ini juga dari moving average rata-rata pergerakan. Jadi dia menghitung dari 14 periode ke belakang. Ya, tergantung penggunaannya, ada yang menggunakan simple, ya kan, ada yang menggunakan eksponensial. Nah, seperti itu. Sambil makan Master boleh, ya kan? Cuma harus fokus juga ya buat Mas Wahyu. Syukur-syukur bisa nawarin temennya juga. Ya kan? Dinikmati makan malamnya. Ya. Oke, Mbak Elizabeth Febria, ada pertanyaan lagi? Ya, boleh ya. Jadi kita bikin enjoy. Nah, kalau kita perhatikan ini emas ya, kalau yang nggak ada posisi boleh kita memanfaatkan trennya ya. Karena valid untuk TF berapa? Sebenarnya indikator itu ya, kalau teman-teman nanya itu sudut pandang mana time frame yang kita gunakan ya. Tetapi rata-rata kalau kita daily trade ya, itu biasanya itu yang kita gunakan adalah di TF-H1 atau time frame H1. Tapi dengan catatan, kalau kita transaksi di H1, ya, kita tetap harus melihat trennya. Nah, untuk validasi trennya, itu biasanya TF-nya harus di atasnya, yaitu time frame H4 atau di daily. Ya kan? Karena pada prinsipnya suatu tren, ya, trend up, misalkan kita melihat di daily, ya, tetapi bisa juga trend up di time frame lebih kecil itu adalah trend down, karena trend itu adalah trend kecil itu adalah bagian dari trend besar ya. Oke, ada lagi? Boleh. Untuk jangka pendek buat teman-teman boleh ini kan, kalau kita perhatikan ya, tren emas misalkan ini kan turun nih. Satu, dia tidak menyentuh di overbought-nya, ya, CCI-nya turun ke bawah. Kalau untuk jangka pendek boleh melakukan transaksi untuk emasnya, ya, untuk sell-nya. Tapi pendek aja, jangan besar-besar targetnya. 5 poin saya kira nyampe. Tapi risikonya di apa? Kalau kita berdasarkan CCI juga, kalau kita nggak mantau harga, saran saya untuk risikonya adalah di harga high sebelumnya. Ya. Berdasarkan CCI TF1 berarti tren akan down ya Pak, karena overbought, betul. Tetapi hati-hati ya,
Saya selalu menekankan, biarpun trend down, pasti ada koreksi. Jadi jangan sampai terjebak teman-teman ketika kita ada trend down, ya, belum koreksi, kita ngambil posisi sell. Apakah itu salah? Tidak. Tapi yang harus kita antisipasi, koreksi. Terkadang, ya, arah kita sudah benar nih, kita melakukan transaksi sell, ya kan? Tetapi belum ada koreksi. Ketika koreksi, nah kita penempatan stop loss-nya adalah di area koreksi, itu yang kadang sering terkena stop loss. Nah, begitu kena stop loss, harga balik lagi, itu yang sangat menyedihkan buat saya, ya kan. Nah, alangkah baiknya kalau kita misalkan, oh kita melakukan transaksi sell karena koreksinya sudah, itu yang paling ideal. Nah, untuk mengetahui trennya, koreksinya, tadi siang juga di grup ya sudah dijelaskan oleh Master Sam ya konsep trennya. Jadi kalau yang belum jelas nanti bisa ya kita ulang-ulang. Makanya saya sarankan buat teman-teman di grup itu jangan segan-segan untuk tanya, jangan diem aja. Ciptakan, kami ini sibuk ya, sibuk dalam pengertian diskusi ya. Karena biar tahu sampai di mana ya pemahaman dari teman-teman ya. Kalau nggak ada pertanyaan, diem aja, jadi bingung. Ya seperti saya sampaikan tadi, bingung ngerti atau bingung karena nggak ngerti. Kalau bingung ngerti sih bersyukur gitu. Kalau bingung nggak ngerti ini yang repot. Ya, ada pertanyaan lagi? Mas Irfan. Oke, jadi gini. Jadi untuk konsep trend, ya Mas Irfan ya, tadi Master Samsu sudah menjelaskan siang, contoh sederhana, contoh seperti ini ya. Jadi tren itu kan, coba saya gambarkan sederhana dulu, ini belum di. Oke, misalkan ada tren up. Ya, tren adalah kecenderungan harga bergerak dalam satu arah dalam time frame tertentu. Artinya tren bisa terjadi di time frame berapa aja, tergantung kita melihatnya di mana. Dengan syarat tren adalah harga disebut sudah menjadi tren apabila terdiri dari sudah membentuk dua top atau harga tertinggi support, misalkan tren up ini ya, dan dua resisten, itu baru dikatakan tren. Kalau baru satu, itu belum tentu, baru fase ya, fase perubahan. Nah, contoh sederhana ini misalkan tren up. Tren, koreksi, tren, maka di sini adalah yang harus kita antisipasi adalah koreksinya. Banyak orang terjebak ketika dia sudah mencari trennya di sini, yang dilakukan adalah melakukan transaksi pembelian, ya kan? Boleh, cuma yang harus diantisipasi adalah koreksinya. Ya. Nah, untuk mengukur koreksi gimana? Tadi sebutin juga oleh Mas Sam, gunakanlah retracement-nya. Contohnya seperti ini ya. Nah, kita tarik dari titik terendah ke titik tertinggi karena kita mau cari koreksinya. Oke? Nah, koreksinya ini berapa sih nilai koreksi? Koreksi kalau hitungan dengan Fibonacci ya, ke bawahnya ini kurang lebih adalah minimal di 38,2, idealnya di 61. Fibonacci retracement. Nah, ketika kita sudah bisa menentukan itu, kita tarik garisnya. Nah, misalkan garis seperti ini, momen terbaik untuk melakukan transaksi sesuai trennya adalah ketika dia adalah di area koreksi, dengan catatan ada pola candle sudah menunjukkan candle itu adalah candle up. Maksudnya gimana? Ketika penurunan candle ke bawah ditutup oleh satu candle up-nya, artinya sudah valid ketika sudah masuk ke level koreksinya. Ini yang disebut dengan transaksi yang menghasilkan suatu maksimal. Nah, kadang kalau kita waktu trennya up, oh ya masih tren up nih, kita melakukan transaksi buy, targetnya katakanlah kalau misalkan emas 5 poin, ya kan? Stop lossnya berapa? Oke, stop lossnya juga 5 poin. Nah, 5 poin itu sama dengan nilai koreksinya, ya kan? Nah, ketika kita sudah melakukan transaksi, ternyata yang terjadi adalah koreksi. Pas 5 poin kena stop loss, harga naik lagi. Itu yang sering terjadi. Nah, kalau kita udah tahu trennya,
Maka Master App sering memberi suggest-nya adalah ketiga dia untuk melakukan sesuai dengan trennya, dia melakukan buy pertama, maka di sistem adalah sistem averaging. Nah, itu yang lebih nyaman daripada kita masih ragu untuk menentukan stop loss-nya ya ketika trennya up, kecuali kalau posisi sudah di retracement seperti ini, itu lebih nyaman. Nah, kalau sudah di retracement atau di koreksinya ini, ketika kita melakukan transaksi pembelian, memang risikonya adalah di harga bottom sebelumnya dengan target. Nah, target inilah yang kita sering gunakan, tadi juga sudah disebutkan, yaitu menggunakan Fibo expansion, ya, dimana kalau targetnya adalah di 61,8, ya. Kalau 61-nya ada di atas stop, maka itu sebagai targetnya. Tetapi kalau 61 Fibo-nya ada di bawah top, maka targetnya di Fibo 100. Oke, Mas Irfan, masih bingung? Coba dipahami dulu ya. Boleh tanya lagi, oke? Ya, ini Mas sudah mulai ini ya. Kalau ambil pendek ya 5 poin, saya kira dapat tadi juga ini udah berapa? Sudah turun 3 poin ya, 0,1 udah lumayan, $50 juga ya. Siap Pak, paham. Oke, paham benar ya Mas Irwan, jangan paham ini ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, untuk Mas running profit. Jadi risikonya kalau jarak pendek seperti ini, karena trennya turun ya, tetap adalah di harga high-nya sebelumnya. Pak, kalau misalkan belum sampai TP, tapi ada pembalikan arah dari bentuk candle yang bentuk seller, ada bentuk buyer, berapapun itu di liquid atau cut plus-nya aja. Saya Pak, belum dijawab Pak, pertanyaan apa ini? Mas Susu, dulu. Om tanya Om, kalau CCN naik tapi harga turun, itu artinya apa? Oke, jadi sebenarnya kalau CCI itu hampir mirip juga karena di sini ada namanya divergen juga ya. Cuma di CCI penyebutannya ada divergen bullish, ada divergen bearish, ya kan? Jadi divergen itu adalah penyimpangan harga, ya, yang Mas Susu dijelaskan. CCI naik tapi harga turun. Contoh sederhana ada di emas nih ya. Kebetulan saya melihat di emas ya. Di sini ada. Jadi kita tariknya adalah trendline berdasarkan topnya atau bottomnya. Ya. Jadi antar top atau antar bottom, tapi dengan catatan kalau misalkan antar top dari top pertama ke top kedua naik, dikatakan divergen apabila harganya justru dari top pertama ke top kedua turun. Jadi pengertian divergen adalah penyimpangan yang terjadi pada pergerakan harga. Oke, contoh sederhana dari emas ya ini. Emas kalau kita perhatikan ada sebenarnya divergennya, yaitu di sini harga tertinggi tanggal 5 ya, tanggal 6 Januari kemarin ada juga ini. Kalau untuk kita lihat di CCI-nya. Ya. Di sini ada, ini ada penurunan. Oke, dari 2 bottom A, B, dan sini juga ada. Kita lihat, kita luruskan ya garisnya. Jadi topnya itu di bottomnya di mana, kita tarik lurus biar presisi, biar sesuai. Nah, seperti ini. Berarti di sini ya. Yang ini di sini adalah di harga top yang kedua, kita tarik aja. Nah, ini disebut dengan konvergen. Artinya, ketika terjadi suatu konvergen, ya, harga naik, tapi CCI turun, maka potensi harga akan mengalami penurunan. Ya, jadi kebalikannya, ketika harga naik, indikator turun, ya, maka akan terjadi suatu penurunan. Dan sebaliknya, ya kan, kalau misalkan CCI-nya bergerak naik tetapi
harganya bergerak turun, maka kecenderungan harga akan mengalami kenaikan kalau di sisi air. Lain dengan di MACD, hanya penyebutannya aja tapi maknanya sebenarnya sama. Kalau di MACD itu ada konvergen dan divergen, ya. Sama aja, divergen artinya ketika indikator turun, ya kan, harga naik, maka kecenderungan harga akan mengalami penurunan. Dan sebaliknya, kalau harga turun tetapi indikatornya naik, maka itu disebut dengan konvergen, ya. Jadi menghafalnya mudah, ya. Konvergen K, ya, berarti ke atas, artinya kan indikatornya ke atas. Saya gitu aja nyebutin biar mudah orang memahami. Kadang-kadang bahasanya ribet, wah konvergen divergen, menjelaskan kadang orang berbolak-balik. Berarti di bawah, berarti pergerakan harga mau ke bawah, gitu aja. Itu Mas Soso ya, XO. Dari Korea ini ya Mas Soso itu, karena ada grup band yang dari Korea itu, grup apa itu? Ya, XO ya, EXO, oke. Itu Mas EXO ya. Oke Pak, terima kasih. Oh ya, kembali. Ada pertanyaan lagi? Ya. Boleh, kita sharing ya. Sampai jam 12 ya, yuk. Masanya yang nggak tahan. Oke, jadi pada prinsipnya sama. Setiap indikator apapun, tetap patokannya adalah trennya kemana dulu. Ya, maka trading itu selalu identik, tradinglah sesuai dengan trennya, betul. Indikator juga gitu, maka indikator apapun, jadi patokannya tetap pada trennya. Nah, contoh seperti ini tadi, misalkan Mas, kenapa kok Pak Abdul ini kan udah turun banyak Pak Abdul, kenapa kok masih berani melakukan transaksi sell? Satu, di sini ada 3 candle ya, karena basic saya ada sebenarnya candlestick, di mana ketiga, saya perbesar dikit ya biar paham. Nah, ketiga di sini ada 1, 2, 3 candle 4. Ini sudah ada penolakan harga. Ya, ada penolakan harga. Artinya di samping itu body sebagai volumenya itu sudah mulai mengecil. Di situ sudah ada sinyal. Ya, sinyal tapi belum terkonfirmasi. Maksudnya belum terkonfirmasi gimana? Sudah ada tanda-tanda harga mau turun karena apa? Tekanan sellernya sudah muncul. Nah, ketiga, validnya gimana? Ketika volume candle yang up ditutup oleh candle yang down. Nah, disinilah saya mengatakan kenapa kita bisa melakukan transaksi sell. Nah, saya lebih condong, lebih baik targetnya kecil-kecil kalau kita bermain atau trading seperti ini ya, karena trennya udah turun ya. Kalau emas saya kira 3 sampai 5 saat ini dianggap masih kecil ya, ringnya, karena kondisi masih belum stabil. Oke. Ada pertanyaan lagi? Mas, oh ini ada pertanyaan lewat BA ini, nggak berani langsung di chat nih. Oke, kalau kita tanya, ada pertanyaan ini dari Ibu Cici ya, Ibu Cici ini dari saya, bahwa potensi emas akan masih ada penurunan, tapi penurunan untuk saat ini nggak terlalu dalam, karena pertimbangan saya, 1, 2, 3 hari, 4 hari seminggu ke belakang ini adalah emas dalam posisi turun, enggak masuk ke 1 minggu ke belakang ini. Kalau kita perhatikan dari Senin, Selasa, ini kan dari seminggu ke belakang ini, dari tanggal 6 ya kan, dari tanggal 6 sampai tanggal 11 itu emas mengalami penurunan yang cukup signifikan, dan satu hal di sini belum ada koreksi. Nah, kalau momentum terbaik, saya menunggu di mana terjadi pola pembalikan arah dari candle, maka posisi yang terbaik saya adalah
posisi buy-nya untuk long ya, dalam pengertian bukan jarak pendek. Kalau kita jarak pendek, saya biasanya di candle ketika ada candle pembalikan seperti saya buy tadi, ketika ini turun saya sell seperti itu, tapi jaraknya pendek. Tetapi untuk pergerakan long termnya saya masih memprediksi bahwa emas masih mengalami kenaikan. Itu Ibu Cici ya, Ibu Cici dari Sumedang. Ibu Cici Sumedang. Oke. Yang punya sel, yang punya boy baru. Kalau baru buy saya kira bertahan ya, saya masih ini. Yang penting yang harus kita perhatikan adalah margin level yang kita gunakan ya. Hati-hati karena emas adalah ringnya besar, jadi margin levelnya untuk kenyamanan saran saya itu margin level sekitaran 1000 atau 1500. Waduh, kalau saya margin levelnya 200, banyak-banyak berdoa kalau itu ya. Karena emas itu fluktuasinya besar. Maka saya katakan trading itu adalah bikin diri kita nyaman, makan enak, tidur nyenyak. Maka saya selalu rewel, perhatikan margin level. Ya, margin level apa? Ketahanan. Kalau margin level 200 untuk emas berarti ketahanan kita cuma 20 poin. Kok 20 poin? Iya, karena emas sama mata uang akan beda. Karena emas itu kontrak size-nya adalah 1 poin itu adalah 100, tapi kalau untuk mata uang adalah $10. Maka dikurangi 1 digitnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, jadi CCI tadi ya, seperti ini CCI tadi. Jadi dalam perkembangan bahwa kita adalah sudutnya ini juga akan mempengaruhi suatu kekuatannya. Kalau sudutnya curam berarti ya pergerakannya besar. Artinya besar dalam pengertian adalah range-nya itu besar, high low-nya itu besar. Ya. Kalau pergerakan data dari sudutnya itu biasanya juga tidak terlalu besar. Jadi untuk long term untuk emas ya, untuk open posisi sell tadi seharusnya tadi ya, kalau untuk 5 poin boleh sebenarnya masih ya, tapi pendek aja ya buat Mbak Elizabeth, margin levelnya diperhatikan ya. Hitungan saya masih di kisaran penurunan untuk saat ini kurang lebih masih sekitar 5 poin lagi ke bawah ya. Dengan catatan ya, ini nggak kelihatan ini. Ini sebelah mana ya? Maaf ini. Geser ya. Oh ya, kalau penurunan antara 1840 sampai 1835 untuk emas saat ini. Oke, ada pertanyaan yang lainnya? Mbak Elizabeth sudah berapa lama nih trading? Kalau boleh tahu. Ini Mbak Elizabeth dari mana ini? Dari bahasa yang dulu itu, bukan ya? Oke, ada pertanyaan lagi? Boleh ya. Forex mulai bulan April tahun kemarin, berarti 1 tahun. Oke, jadi gini, tahun 2019 sudah hampir 2 tahun. Oke, berarti ilmunya sudah lumayan. Jadi sederhana sih dunia forex ini. Jadi yang lama belum ada jaminan untuk bisa konsisten profitnya ya. Ini bukan nakut-nakutin, tapi yang baru bukan ada hal yang mustahil, justru bisa profit konsisten. Ya, kenapa? Karena kuncinya 2 sebenarnya di dunia trading itu, kemampuan dan kehati-hatian. Yang banyak kita temuin adalah orang punya kemampuan lebih, pengalaman lebih, tapi tidak hati-hati. Itu. Tetapi kalau yang baru
bisa mau belajar, disiplin, hati-hati, insya Allah bisa lebih konsisten, tetapi nggak banyak. Tapi otomatis jam terbang juga mempengaruhi. Banyak juga orang yang lama justru lebih konsisten, ada juga. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Kita sama-sama diskusi di sini ya. Jadi buat teman-teman yang deket seputaran Bandung, jangan jauh ya, sempatkan waktu ke kantor, kita bisa diskusi lebih intens ya. Jadi ini adalah bisnis. Kalau kita hanya goal jebol 1765, syaratnya apa Pak? Oke, 1765 gini. Kalau saya goal saat ini cenderung kepada sentimen market ya. Sentimen market tadi ketika vaksin dari COVID-19 ini sudah terdistribusi secara meluas dan pemanfaatnya bisa maksimal, kisaran emas bisa sampai 17-an. Ya. Cuma ringnya emas saat ini, saya kira untuk tahun ini fluktuatifnya nggak akan terlalu tinggi, nggak sedahsyat tahun 2019. Ya, secara analisa, biarpun pergerakan range-nya antara 17 sampai 2000. Ya, untuk Mas XO. Mau nanya Pak, jika CCI sudah menyentuh poin 100, validkah jika kita target TP cut profitnya nunggu menyentuh? Boleh ya, kalau kita gini, asal tetap kita fokusnya ke ini, contoh ya. Jadi penggunaan CCI akhirnya sebenarnya CCI untuk mengetahui kekuatan dari sebuah trennya. Jadi kalau misalkan lebih dari plus 100 plus, berarti trennya up kuat. Kalau dia di bawah minus 100, makanya tren turunnya kuat. Tetapi dalam perkembangan kita bisa menggunakan level dari level overbought dan oversold tersebut. Ya, jadi kalau misalkan kita menyentuh profit, menyentuh poin 100, validkah jika kita target TP profit tunggu menyentuh? Iya, dengan catatan arahnya ya. Jadi kalau kita misalnya nih, harga sudah overbought, udah melewati dan dia menembus level 100, maka target idealnya adalah di nolnya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Siap, terima kasih sama-sama. Mantul aja. Oke. Jadi emas, untuk saran saya, hati-hati pergerakan justru up-nya ya. Karena emas biarpun ada penurunan, nggak se ekstrim, yaitu di kisaran di 1840 sampai 1835 ya. Tetapi kalau misalkan tidak sampai 1440 gimana? Kalau misalkan ada satu candle yang menutup candle sebelumnya, boleh melakukan transaksi pembelian. Kalau saya, jangan diikutin kalau nggak yakin ya. Oke. Karena kalau saya trading biasanya yang kita gunakan adalah ketahanan modal yang kuat. Dan satu pair khusus dulu, misalkan saya transaksi ini di gold, selama gold belum beres saya nggak mau transaksi yang lainnya dulu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ibu Cici, mana Ibu Cici tadi? Oh iya, terima kasih, sama-sama. Ibu Cici ini pengusaha tahu Sumedang. Oke, ada pertanyaan lagi ya. Gold jauh amat ini. Kalau gold jebol 2075 saya kira gini ya. Potensi ke arah sana masih dengan catatan satu tadi ya. Misalkan kondisi perekonomian dunia belum stabil. Dengan adanya misalkan tadi saya sebutkan
kalau statement dari Presiden Joe Biden nantinya ternyata ditanggapi market kurang positif, bisa juga komoditi emas akan tembus ke 2000 ya, dengan target incaran sebenarnya adalah di 2100 sama 2200 untuk emas ya. Tapi tidak serta-merta tahun ini, saya kira masih jauh juga, dengan catatan kalau itu terjadi, satu, perekonomian Amerika masih belum normal, yang kedua pendistribusian dari COVID-19 tadi juga belum mencapai sasaran, dalam pengertian mungkin pandemi ini karena ada mutasi tidak cocok, dan bisa juga terjadi seperti itu, dan itu masih mempunyai potensi untuk kenaikan. Jadi sentimen yang terjadi saat ini adalah untuk komoditi emas. Oke. Seberapa pengaruh kenaikan Bitcoin dengan penurunan gold? Gini, saya kira sentimen ini larinya ke kripto ini, Mas XO ini ya. Jadi penggunaan, kalau saya juga trading di apa itu namanya, di Bitcoin, dalam pengertian di aset digital ya, tapi tidak terlalu fokus ke sana, tapi secara analisa gimana penggunaan orang, karena pada prinsipnya kan kalau cryptocurrency itu kan gimana kepercayaan orang yang menggunakan. Ketika orang tidak menggunakan, saya kira harganya juga akan jatuh, biarpun dia diciptakan dengan jumlah tertentu ya. Itu yang saya perhatikan. Ketika kepercayaan terhadap perekonomian ini untuk saat ini memang untuk cryptocurrency terutama Bitcoin menjadi aset apa itu namanya, menjadi pilihan ya, ketika ada beberapa perusahaan besar memborong dari cryptocurrency tersebut seperti Bitcoin. Itu Mbak SO yang saya pahami ya. Sebab saya fokusnya adalah di forex sama komoditi. Oke, ada lagi? Sebab dengar-dengar prediksinya bisa tembus. Banyak yang memprediksikan untuk Bitcoin atau cryptocurrency itu bisa menembus 100K atau 1M ya. Karena saat ini hampir 500 ya harganya kalau nggak salah untuk cryptocurrency. Tetapi fokus saya adalah di komoditi, terutama emasnya sama di valuta asingnya itu, Mas Jackson. Memang ada beberapa, tetapi hati-hati juga karena spekulan itu lebih dominan di cryptocurrency ya. Dan penggunaannya adalah terbatas, sehingga saya tidak bisa merekomendasikan untuk di cryptocurrency. Ada lagi pertanyaan? Masih ada 5 menit lagi. Ya, jadi abu-abu ini untuk emas ya, ini adalah batasan target yang ideal ya, cara nggak usah. Jadi gini, pada prinsipnya kalau trading itu profit itu enak kecil-kecil tapi banyak daripada sekaligus tapi besar, karena kita sendiri nggak tahu harga seberapa target yang sebenarnya, karena ini fluktuatif harga itu boleh dikatakan sangat kuat, terutama di emas ini. Jadi saran saya kalau trading, maka ada istilahnya jangan serakah, nikmatilah sedikit-sedikit tapi mempunyai kepastian untuk profitnya ya kan. Jadi istilahnya kalau trading itu istilahnya kita seperti makan steak ya. Kenapa makan steak itu identik dengan garpu sama pisau, tidak garpu sama sendok, agar kita bisa memotong daging itu kecil-kecil dan bisa menikmati setelah lezat. Coba kalau kita hanya garpu ya, dengan sendok nggak bisa motong, bisa juga karena panas ya, kita nggak bisa menikmati secara maksimal. Silver lebih dalam, saya tidak terfokus ke silver nih ya, tapi ada korelasi antara gold dan silver sebenarnya. Juga fokus saya adalah di komoditi, di emasnya. Oke, jadi buat teman-teman ya, jangan segan
Jangan malu kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan, silakan ya. Boleh di grup, boleh japri, saya juga boleh, insya Allah akan saya jawab. Ya. Ada lagi pertanyaan? Jadi, mana Mas tadi yang ada yang ikut transaksi? Ibu Elizabeth, EJ sinyal dari Mr. Widi apakah masih wholesale? Oke, waduh saya nggak ngerti dari selnya tadi di mana ya. Ini coba dulu nggak apa-apa ya. EJ. Jadi kita harus tahu ya, EJ, GJ adalah currency yang cross. Artinya pergerakannya cukup besar. Jadi saran saya kalau modal kita terbatas, saran saya pilihlah jangan yang cross ya. Tapi kalau kita tahu risikonya, tidak apa, ya kan. Kita coba lagi EJ. EJ, oke, kalau EJ kita perhatikan trennya up. Ini sepintas dulu ya, jadi buat Mbak Elizabeth jangan langsung ini. Ya. Kita lihat, kenapa kok trennya up di time frame H1? Yang jadi patokan adalah 1, ya ini saya perhatikan tuh, kita kembalikan. Di sini kalau kita garis tren pun 1 ya. Dari top pertama, top kedua dan top ketiga ini menunjukkan adalah trennya up. Dan yang kedua kalau kita tarik trend line dari bottomnya juga adalah menunjukkan trend up. Artinya penurunan ini adalah sebagai penurunan koreksi. Nah, penurunan koreksi syaratnya gimana? Oke, kita tarik di harga tertinggi ke harga terendahnya. Oke, di sini. Nah, kita cek dulu ya. Kita koreksi retracement. Oke, jadi kalau kita perhatikan untuk EJ Mbak Elizabeth, dia sudah masuk area koreksi ideal, ya area koreksi ideal, ya. Jadi kalau sudah profit, saran saya di close aja ganti posisi buy-nya, karena dia sudah terjadi suatu fase pembalikan dari koreksi menjadi tren baru. Ya, tren baru artinya akan melanjutkan pergerakan ke atasnya. Jadi kalau tadi sudah plus, saran saya di cut aja. Ya, untuk EJ. Nah, ini adalah area koreksi yang saya sebutkan. Berarti kemungkinan harga adalah akan melanjutkan suatu kenaikannya. Itu Mbak Elizabeth. From Irfan, untuk SLXL-nya di berapa Pak? Ya, untuk SL-nya tadi saya sebutkan adalah di harga tertinggi sebelumnya yang jangka pendeknya di sini. Jadi kalau SL-nya di 1855. Karena saya tadi menginformasikan untuk SL-nya di 1845 ya, 4 berapa tadi? 48. Ya. Ini kalau telat saran saya jangan ambil posisi lagi karena sudah mau mencapai TP-nya ini. Di 1840. Oke, biarpun masih ada potensi ke bawah Pak Abdul masih di 1835 ya. Tapi kita jangan spekulasi ya. Kalau kita udah dapat misalkan 4 poin, 5 poin ya sudah, tutup laptop, istirahat ya, nyari momen yang lainnya lagi. Oke. Jadi buat teman-teman yang malu bertanya, boleh chat. Oh, ini ada Mas Hasrul baru masuk, ini udah selesai nih. Aduh. Buat Mas Nasrul, Mas Suharwanto dan Mas Wiyadi ya, nanti kita bisa ini karena ini kebetulan udah selesai ya, bisa nanti chat pribadi. Pak, kenapa analisa penurunnya ke 1840 untuk jangka pendek? Karena di sini ada batas support ya. Kalau
Kalau itu batas psikologi itu support resisten itu sebenarnya batas-batas psikologi. Ketika kita menentukan batas psikologi itu di angka tersebut, maka itu biasanya menjadi patokan untuk pelaku pasar untuk melakukan transaksi. Karena di sini 2 shadow panjang itu dorongan buyer udah mulai, dan di sini adalah ada, kalau kita lihat support resisten yang terdekat biasa yang gunakan ada di line chartnya, ini kelihatan sekali di sini. Ya. Adakah kemungkinan ini akan jebol? Selalu ada. Maka batasan-batasan risiko itu yang harus kita perhatikan. Hatma, cat kemana Pak? Catnya nggak ada ini. Oh, cat kemana? Apa ini ya? Tadi saya lencat ya. Kelihatan di situ? Kok ada yang bilang catnya hilang? Ada sabotase. Di share screen. Share screen itu mungkin. Mana? Share screen. Nah, ini share screen. Udah. Enggak, tadi mungkin saya ini ya. Mungkin saya lencat ya, jadi ada yang bingung catnya hilang. Enggak ya. Karena itu adalah untuk melihat dari titik support resistennya kalau saya. Karena ini adalah volume. Jadi kalau line chart itu adalah menghitung plus price dari harga penutupan. ID atau nomornya? ID atau nomornya? Mana nih maksudnya? Saya bingung nih. ID atau nomornya? Kalau mau chat Bapak kemana? Ada ID atau? Oh, WA, boleh tulis ya. Oke, di grup ada ya. Kalau di sini bolehlah saya kasih juga ya. Tenang aja. 0813 79 salah 791 33442. Nah ini ya. Kebaca nggak dicatat nggak, muncul nggak? Muncul. Iya, 0813 791 33442 ya. Jadi boleh silahkan tanya-tanya. Kalau saya biasanya lebih ke candle ke speed market ya. Dia sama aja sebenarnya. Oke. Boleh teman-teman catat ya, bisa sharing-sharing ya. Bukan belajar saya lebih pintar, enggak ya. Saya suka belajar, bahkan saya sering belajar dari orang-orang yang saya juga belum lama ya trading, dari tahun 2008. Wah, 2008 udah lama tuh Pak. Enggak juga, ada yang orang baru 2000 juga ada yang dari 90 ada kan gitu loh. Jadi fleksibel, karena ilmu trading itu selalu update, jadi kita harus selalu update. Oke, targetnya 40 mau kena ya. Oke ya, buat teman-teman ya. Oke, ini saya mau live trade ini jam 8, kebetulan ada tamu. Nanti kita sambung lagi, boleh apa itu kita sharing-sharing chat silahkan ya. Terima kasih buat perhatian teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan biarpun sederhana dapat bermanfaat. Kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.